Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmata Saputro dengan NIM 2018-110-661. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan mempresentasikan apa itu La Raison d'être. La Raison d'être sendiri yaitu persatuan ekonomi yang sukses membutuhkan ekonomi, politik, budaya, dan geografis sehingga menguntungkan faktor sebagai dasar kesuksesan. Adapun 4 alasan serikat ekonomi. Yang pertama yaitu ada faktor ekonomi. Jadi setiap serikat ekonomi, berbagai perkembangan dan perluasan pasar peluang sebagai orientasi dasar akan menjadi sebuah perkembangan bagi serikat ekonomi. Yang kedua ada faktor politik. Faktor politik yaitu kemudahan politik antar negara merupakan syarat dasar lain untuk pengembangan sebuah pengaturan pasar supranasional. Dan yang ketiga, ada faktor geografis dan kedekatan temporal. Negara-negara yang secara geografis terpisah sudah terpisah jauh memiliki jurusan hambatan yang harus diatasi dalam mencoba fusi ekonomi dengan baru. Yang keempat, ada faktor budaya. Secara umum, kesamaan budaya memudahkan guncangan kerjasama ekonomi dengan orang lain dan negara. Semakin mirip budayanya, semakin besar kemungkinan kesepakatan berhasil karena anggotanya memahami tentang pandangan dan sudut pandang kolega mereka. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Fernanda Irmadela dengan NIM 2018-210798. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pola kerjasama multinasional. Ada 5 pengelompokan fundamental untuk integrasi ekonomi regional, mulai dari regional kerjasama untuk pembangunan yang membutuhkan integrasi paling sedikit sampai akhir integrasi persatuan politik. Nah, yang pertama yaitu kelompok kerjasama regional atau Regional Cooperation Group. Nah, integrasi ekonomi paling dasar dan kerjasama adalah kerjasama regional untuk pembangunan atau Regional Cooperation Group atau RCD. Nah, di RCD ini pemerintah setuju untuk berpartisipasi bersama-sama mengembangkan manfaat industri dasar lalu efektif untuk setiap perekonomiannya. Yang kedua yaitu area perdagangan bebas atau free trade area. Nah, kawasan pembangunan bebas atau free trade area ini membutuhkan lebih banyak kerjasama dan integrasi daripada RCD. Ini merupakan kesepakatan antara 2 atau lebih negara untuk mengurangi atau menghilangkan bea cukai dan hambatan perdagangan non-aktif antara negara mitra, sementara anggota memelihara jadwal tarif individu untuk negara-negara eksternal. Yang ketiga yaitu Custom Union. Nah, Custom Union ini mewakili tahap berikutnya dalam kerjasama ekonomi. Ia menikmati tarif internal yang dikurangi atau dihilangkan dari kawasan perdagangan bebas dan menambah kesamaan tarif eksternal atas produk yang diimpor dari negara di luar serikat pekerja. Kemudian yang keempat, ada pasar bersama atau common market. Nah, perjanjian pasar bersama menghapus semua tarif dan lainnya pembatasan perdagangan internasional dan mengadopsi seperangkat tarif eksternal umum dan menghapus semua pembatasan arus bebas modal dan tenaga kerja di antara negara-negara anggota. Jadi, pasar umum adalah pasar bersama untuk barang serta jasa, termasuk tenaga kerja dan untuk modal. Yang kelima yaitu serikat politik atau political union. Persatuan politik adalah bentuk kerjasama regional yang paling terintegrasi. Ini melibatkan integrasi politik dan ekonomi lengkap, baik sukarela atau dipaksakan. Ya, sekelompok negara yang dikendalikan secara terpusat yang diorganisir oleh Uni Soviet. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Zelvira Tiara dengan NIM 2018-210121. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang pasar global dan grup pasar multinasional. Yaitu globalisasi pasar itu restrukturisasi blok Eropa Timur menjadi ekonomi yang didorong pasar independen, pembubaran Uni Soviet menjadi negara-negara merdeka,
tren di seluruh dunia menuju kerjasama ekonomi. Dan peningkatan persaingan global menjadikannya penting bagi pasar potensi dilihat dalam konteks wilayah dunia daripada negara demi negara. Bagian ini menyajikan informasi dan data dasar tentang pasar dan kelompok pasar di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Perjanjian kerjasama ekonomi yang ada di dalamnya masing-masing wilayah ini ditinjau. Pembaca harus menghargai status koperasi itu. Perjanjian dan aliansi antar negara telah sangat cair di beberapa bagian dunia. Banyak yang rapuh dan mungkin tidak ada lagi, atau mungkin direstrukturisasi menjadi sangat berbeda bentuk. Beberapa dekade mungkin akan dibutuhkan untuk banyak aliansi perdagangan baru itu sekarang sedang dibentuk untuk menstabilkan menjadi kelompok semi-permanen. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdianadi, NIM 2018-2100853. Di sini saya akan menjelaskan tentang Eropa. Di Eropa, setiap jenis pengelompokan pasar multinasional itu ada Uni Eropa, wilayah ekonomi Eropa, dan wilayah perdagangan bebas. Eropa adalah yang paling mapan. Pentingnya ekonomi meningkat adalah ekonomi kapitalis yang masih muda di Eropa Timur dan 3 negara Baltik yang menguat kemerdekaan dari Uni Soviet tepat sebelum perpecahannya. Masalah utama berpusat pada mereka pembangunan ekonomi dan aliansi ekonomi dengan Uni Eropa. Di sini saya akan menjelaskan European integration. Tujuan awal masyarakat ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi, termasuk pasar bersama dan persatuan cukai antara 6 negara pendirinya, antara lainnya Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, Jerman Barat. EEC mencakup sejumlah lembaga termasuk masyarakat batu bara dan baja Eropa dan masyarakat tenaga atom Eropa dan menjadi bagian dari masyarakat Eropa di bawah perjanjian penyatuan. Meski terus-menerus mempengaruhi masalah ekonomi global, tentu semua multinasional kelompok pasar tidak ada yang lebih aman dalam kerjasamanya atau lebih penting secara ekonomi daripada Uni Eropa, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bakar Fitra Saputra, NIM 2018-2100872. Di sini saya akan menjelaskan tentang Uni Eropa. EU Institution atau lembaga Uni Eropa. Lembaga Uni Eropa ini membentuk pola federal dengan eksekutif, parlemen, dan yudikatif. Komisi Eropa, Dewan Materi ini, Parlemen Eropa, dan pengadilan masing-masing. Yang B adalah Economic and Monetary Union, yang disingkat dengan EMU, atau Serikat Ekonomi dan Moneter. EMU ini ketentuan dari perjanjian Maastricht, menetapkan parameter penciptaan mata uang bersama untuk Uni Eropa, Euro, dan menetapkan jadwal pelaksanaannya. Yang ketiga adalah ada Expansion of the European Union atau perluasan Uni Eropa. Proses perluasan untuk waktu yang lama merupakan item terpenting dalam agenda UE. Yang kedua adalah ada Eropa Timur. Eropa Timur ini berbahaya untuk menggeneralisasi di luar beberapa poin tentang Eropa Timur, karena masing-masing negara ini memiliki ekonominya sendiri, masalah dan pada tahap yang berbeda dalam evolusinya dari sosialis ekonomi yang digerakkan oleh pasar. Selanjutnya adalah Eropa Timur dan negara-negara Baltik. Eropa Timur dan negara-negara Baltik ini negara satelit bekas Uni Soviet, bergerak dengan mantap menuju pembentukan reformasi pasar pasca komunis. Peluang bisnis ini baru muncul hampir setiap hari dan di wilayah ini digambarkan di mana saja. Dari kekacauan dengan risiko besar ke tempat menarik dengan peluang tak terhitung. Kedua deskripsi ini cocok sebagai mencoba terus menyesuaikan diri dengan realitas politik, sosial, dan ekonomi
yang berubah dari pembatasan sistem Marxist atau sosialis untuk beberapa versi pasar bebas dan kapitalisme, namun negara-negara ini tidak semuanya membuat kemajuan yang sama dan juga tidak mencapai kesuksesan yang sama dalam reformasi dan pertumbuhan ekonomi. Eropa dan Asia memiliki satu kelompok perdagangan lain yang telah muncul dan bertahan sejak pembubaran Uni Soviet. Persemakmuran negara-negara merdeka yang disingkat adalah CIS, rangkaian peristiwa setelah kudeta yang dibatalkan terhadap Mikhail Gorbachev, membuahkan hasil pembubaran Uni Soviet. CIS adalah aliansi ekonomi dan politik yang longgar pembatasannya, terbuka tetapi tidak ada pemerintahan pusat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma, NIM 2018-2108884. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang Timur Tengah. Timur Tengah selama ini kurang agresif dalam pembentukan kelompok-kelompok pasar multinasional yang berfungsi dengan berhasil. Pasar bersama Arab telah menetapkan tujuan-tujuan untuk perdagangan bebas internal, tetapi belum juga berhasil. Di sini, Timur Tengah juga mempunyai tujuan. Tujuannya adalah mengintegrasikan ekonomi dari ke-22 negara Arab, tetapi sebelum hal itu terwujud, secara panjang perselisihan perbatasan dan perbedaan ideologis yang berlangsung harus diselesaikan terlebih dahulu. Gagasannya, bagaimanapun harus tetap hidup dan menjadi topik diskusi Menteri Luar Negeri Arab yang bertemu. Negara-negara Teluk Arab, Mesir, dan Maroko memfokuskan pada diajukannya pembentukan area perdagangan bebas Arab pada tahun 2007. Sejak reorganisasi, Afghanistan dan 6 negara merdeka baru telah diterima. Langkah-langkah yang mengesankan dalam pengembangan produksi dasar telah dilakukan ketika RCD pertama kali diadakan, tetapi revolusi di Iran mengakhiri berbagai aktivitas ekonomi. ECO mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan infrastrukturnya dengan tujuan membuka jalan kepada kerjasama regional. Sayangnya, volume perdagangan antara anggota ECO hanya terdiri atas 7% dari total perdagangan vokal. Tetapi, pengumuman dari ECO akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa WI akan persetujuan untuk mengurangi rintangan tarif dan non-tarif untuk mendorong perdagangan. Selanjutnya, aktivitas lainnya. Di wilayah tersebut, yang dipimpin Iran adalah penciptaan Organisasi of the Islamic Conference atau Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Pasar bersama yang terdiri negara-negara Islam, sebuah sistem tarif istimewa di antara negara-negara anggota OKI, dan ekspansi jasa komersial dalam asuransi transport dan pengiriman transit adalah di antara isu-isu yang diperdebatkan pada konferensi negara-negara Islam berikutnya. OKI mewakili 60 negara dan lebih dari 650 juta orang muslim di seluruh dunia. Besarnya sumber-sumber daya alam, kapital yang besar, dan angkatan tenaga kerja murah dari negara-negara anggotanya dilihat sebagai kekuatan OKI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dufan Rizky Saputra, NIM 2018-210-922. Jadi di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang kelompok perdagangan regional dan pasar yang sedang muncul. Selama dekade terakhir berlaku dua pandangan yang berseberangan mengenai arah perdagangan global di masa depan. Satu pandangan menyatakan bahwa dunia akan terbagi menjadi kelompok perdagangan regional utama seperti Uni Eropa, NAFTA, dan area perdagangan bebas ASEAN. Seperti yang ada sekarang akan terus berlanjut menjadi pasar-pasar utama di masa depan. Pandangan lainnya menyatakan bahwa kekuatan ekonomi global mungkin bergerak dari pasar industri tradisional menuju dunia berkembang dan pasarnya yang sedang muncul. Pengaruh Cina dan berlanjutnya pembentukan jaringan antar negara melalui perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral seperti WTO menghasilkan pandangan ketiga,
Tren yang dominan adalah globalisasi pasar, di mana gagasan negara menjadi kurang penting dan keinginan konsumen mulai mendominasi. Argumen paling penting yang diberikan untuk mendukung pandangan terakhir tersebut adalah bahwa negara maju mempunyai pasar yang dewasa dan stabil yang didominasi perusahaan global. Jadi, ekonomi mereka akan tumbuh lebih lambat dibandingkan pasar yang sedang muncul dan menawarkan lebih sedikit kesempatan kepada perdagangan baru. Sebaliknya, permintaan sangat besar akan tercipta seiring ekonomi yang sedang muncul terus mempunyai tingkat perkembangan ekonomi seperti yang dialami pada dekade terakhir. Ekonomi yang sedang muncul ini akan membutuhkan jalan raya, jaringan komunikasi, berbagi keperluan, pabrik dan barang-barang kapital lainnya yang diperlukan untuk melakukan industrialisasi. Dan seiring ekonomi mereka bertambah makmur, barang-barang konsumsi akan dibutuhkan untuk memuaskan permintaan pasar konsumen kaya yang baru. Bukannya perdagangan internasional didorong oleh negara industri utama, tetapi ekonomi yang sedang muncul dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan pasar global. Banyak ahli meramalkan bahwa dalam 50 tahun berikutnya, mayoritas pertumbuhan ekonomi global akan berada di dunia berkembang, terutama di negara-negara yang diidentifikasi sebagai pasar-pasar yang sedang muncul. Sementara sebagian besar pertumbuhan yang segera akan berada di 10 negara yang sekarang berada di ambang ekspansi. Banyak dari 120 negara berkembang dari 120 negara berkembang lainnya di Eropa, Amerika Latin, dan Asia telah terbangkitkan keinginan menuju perkembangan ekonomi dan industrialisasi, dan mungkin tidak lama lagi berada di antar pasar-pasar yang sedang muncul di masa depan. Sekian kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.